Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke channel saya. Kali ini kita akan melanjutkan video tutorial selanjutnya, yaitu men-setting kamera di Blender 3D. Nah, apa sih sebetulnya fungsi kamera di Blender 3D? Fungsinya adalah untuk membuat suatu frame rendering ya, suatu frame rendering atau suatu view dari tampilan render yang akan kita buat, kira-kira seperti itu ya. Nah, berbeda mungkin dengan software-software yang lain, itu tidak memerlukan fitur kamera, jadi dia hanya tinggal melakukan rendering saja. Tapi menggunakan Blender ini, kita harus melakukan setting view kamera, lalu setting perspektifnya juga, seberapa ekstrim view tersebut atau seberapa flat view tersebut. Nah, itu kita harus setting terlebih dahulu sebelum kita melakukan proses rendering dalam menciptakan image di Blender ini, seperti itu ya. Oke, kita langsung saja ke dalam pembuatan atau settingan kamera ya. Itu seperti apa? Pertama-tama yang kita lakukan adalah collection yang ada di sini kita kecilkan terlebih dahulu ya. Yang ini ya, sorry. Color collection ini sudah kita kecilkan sehingga di sini kita nanti akan bermain atau menggunakan collection yang tidak menggunakan collection ya, tapi objeknya berada di luar dari collection tersebut. Jadi di sini sudah ada beberapa pohon yang berada di luar dari collection ini. Ini kita bisa atur lagi nanti ya. Tapi kali ini kita tidak akan mengatur collection pohonnya. Yang kita akan lakukan adalah settingan kamera. Nah, caranya adalah masukkan objek kamera ya. Masukkan objek kamera. Oke, kalau misalkan kalian membuat model di Blender 3D, pertama kali yang akan terbuka itu kameranya sudah ada. Kamera secara default ya, kamera secara default itu sudah ada. Tapi kalau saya lebih suka melakukan settingan baru ya, jadi kamera defaultnya itu saya delete, lalu saya buat kamera yang baru yang saya inginkan, seperti itu. Caranya adalah dengan Shift A ya, akan muncul add object seperti ini. Atau kalau tidak bisa dengan Shift A, itu bisa di klik kanan. Oh, tidak bisa ya. Jadi shortcutnya adalah Shift A ya. Akan lebih mudah kalau kita menggunakan shortcut seperti itu kalau di dalam proses pembuatan Blender 3D ini. Shift A. Oke, jadi pencet tombol Shift dan A. Itu kita di sini cari kamera. Nah, di sini ada kamera. Oke, otomatis kameranya sudah keluar di ini ya, di kursor. Nah, di kursor ini, fungsi kursor ini adalah kita ingin meletakkan di mana objek baru kita itu nantinya langsung tersedia di mana, gitu ya. Caranya tinggal pencet yang ini, klik kursor, lalu saya pindahkan ke sini misalnya, lalu coba Shift A, kamera. Nah, otomatis kameranya berada di sini ya. Kameranya secara otomatis berada di sini. Oke. Nah, balik lagi ke select box ya. Kita di sini sudah pilih kameranya. Nah, bagaimana caranya agar kita bisa mendapatkan view yang dari kamera yang sudah kita setting? Caranya pencet ini ya, klik yang ada gambar kameranya di sini, toggle the camera view seperti ini ya. Atau pencet lagi, balik lagi ya. Atau kalau menggunakan shortcut itu kita menggunakan angka 0 ya, menggunakan angka 0 pada key numpad kalian. Nah, kenapa pada key numpad? Karena kalau kita menggunakan angka 0 yang ada di
di atas ya, angka itu ada yang di bagian atas di bawah tombol function ya, di bawah tombol F1 sampai dan seterusnya itu ada angka kan, ada 1 2 3 dan seterusnya. Dan ada juga angka yang ada di numpad ya, di numpad yang itu yang kalau di keyboard itu di sebelah kanan. Nah, kalau menggunakan yang di atas itu, yang di bawah tombol function itu kadang tidak berhasil. Jadi kita harus memerlukan numpad key ya. Numpad key kita menggunakan angka 0. Klik angka 0, nah, makanya akan kembali ke view kamera. Kalau klik angka 0 lagi, dia kembali seperti semula. Nah, bagaimana kalau keyboard kalian tidak memiliki numpad key ya, tidak memiliki numpad key yang di sebelah kanan keyboard? Caranya adalah setting di edit, lalu preference. Nah, lalu di sini kita cari saya rada lupa ya, kita cari di emulated. Nah, emulated numpad. Ini sudah saya cek ya. Sudah saya cek. Ini kalau kita pilih emulated numpad, kita cek, itu kalian akan bisa menggunakan tombol angka yang berada di atas atau di bawah function key ya, yang di bawah tombol F ya, tombol function F1 sampai seterusnya. Ini saya pencet 0 yang ada di atas ya. Nah, sudah bisa. Kita kembali lagi. Nah, tapi kalau misalnya tadi emulated numpadnya kita matikan, ini saya pencet 0 yang ada di atas itu tidak bisa. Ini saya coba pencet nih. Tidak bisa. Oke, tidak bisa dipencet. Kalau key numpad 0 bisa ya. Tapi kalau 0 yang di atas itu tidak bisa. Jadi harus dilakukan setting emulate numpad terlebih dahulu. Kita klik. Nah, sehingga keyboard yang tidak punya numpad key itu bisa menggunakan shortcut dari 1 sampai 0 yang ada di bawah tombol F. Oke. Nah, ini sudah seperti ini ya. Nah, sudah seperti ini kita bisa lakukan setting. Nah, ini sebetulnya secara default tidak seperti ini ya. Secara default ini kan saya bisa mengatur view-nya secara real time menggunakan dari pandangan atau view kamera yang sudah kita masukkan ke dalam Blender kita ya. Tapi kalau defaultnya itu sebetulnya tidak seperti ini nih. Nah, defaultnya begini nih. Kalau kita pencet 0, ini kan sudah masuk ke dalam tampilan kamera. Tapi kalau kita coba putar ya, kita coba putar dengan menekan tombol mouse yang di tengah ya, dengan menggunakan tombol scroll mouse, ini dia kembali ke view modeling ya, ke view modeling bukan view kamera. Saya coba pencet 0 lagi, lalu pindah, ini kembali lagi ke view modeling. Nah, caranya adalah kalian masuk ke view di sini ya. Kalian masuk ke view yang ada di sini, lalu klik camera to view. Nah, ketika kita pencet 0, nah kita bisa memutar view kamera secara real time. Jadi kita bisa tahu, kita bisa mendapatkan view apa yang menurut kita bagus ya untuk dilakukan rendering. Nah, begitu ya. Lalu selanjutnya kita sudah punya view ya. Tadi jangan lupa dicentang ini kamera to view. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana kalau toolbar yang ada di sini itu tidak ada. Nah, jangan panik ya. Kalau misalkan kalian tidak menemukan toolbar yang ini, kalian bisa masuk ke yang ada di sini adalah view ya. Nah, lalu klik sidebar. Nah, view sidebar. Oke. Atau dengan kursor N ya, pencet tombol N, nano ya, N. Nah, ini saya udah pencet tombol N,
Ini dia mati, saya pencet lagi, dia hidup. Nah, itu caranya untuk menyalakan sidebar yang ada di sini. Oke, anggaplah ini saya sudah memiliki view yang menurut saya oke untuk di render. Nah, kira-kira yang ini ya. Nah, ini settingan perspektifnya ini adalah settingan yang default. Nah, bagaimana kalau saya ingin membuat settingan perspektif ini lebih dramatis dengan sudut yang cukup ekstrim? Nah, kira-kira bagaimana nih ya? Caranya di sini ada tools kamera yang ada di sini ya. Ada tools kamera. Ini kita bisa masukkan focal length yang ada di sini, kita kecilkan, misalnya 20 ya. Nah, secara otomatis dia sudah memiliki view perspektif yang cukup dramatis. Nah, bisa dilihat ini ada 3 sudut pandang ya, 3 titik hilang, tiga titik hilang. Ini yang titik hilang yang ketiga ada di atas ya. Tadi yang defaultnya adalah 50 ini yang default ya. Yang default ini pandangan secara standar. Kalau saya biasanya menggunakan 45 ya. 45 ini cukup oke lah. Nah, begitu untuk men-setting perspektif ya, men-setting dari suatu keekstriman dari perspektif tersebut. Nah, begitu. Oke, setelah kita sudah memiliki view dari kamera yang akan kita render, apa yang selanjutnya perlu kita lakukan? Yang perlu kita lakukan adalah di sini ya, ada clip start dan end. Nah, kita mainkan yang end. Ini dia ada di defaultnya ada di 100.000 cm atau ya sekitar 100 meter ya. 1000 meter, 1 kilo. Nah, 1 kilo ini maksudnya adalah jangkauan dari kamera tersebut ya. Jangkauan dari kamera di ujungnya itu apa sih gitu ya. Kalau kita atur, kita perkecil jadi 100. Nah, tidak ada nih ya. Jadi jangkauan dari kamera ya, kamera yang akan kita capture itu jangkauannya seberapa jauh gitu. Nah, yang ini hanya 100 cm atau 1 meter, berarti jaraknya sangat pendek. Jarak pandang hanya 1 meter. Jadi jarak pandangnya hanya 1 meter, kemungkinan view atau bangunan kita itu tidak terlihat. Nah, kita naikkan lagi kembali jadi tadi ya 100.000 cm. Nah, terlihat kan? Oke, kalau kita perkecil aja jadi 1000, masih tidak terlihat ya, karena jarak kamera kita cukup jauh nih ternyata. Jadi naikkan di 100.000. Nah, jadi kalau kita masukkan angka 100.000 ini berarti jangkauan kamera kita dari view depan sampai view belakang yang batas tanah atau batas rumput yang akan kita render atau lingkungannya itu akan terlihat dengan jelas begitu ya. Oke, setelah saya punya view ini, apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah masuk ke tab ini ya, ke output. Nah, ke output resolution. Output resolution ini adalah batas atau border dari hasil rendering yang akan muncul nantinya. Atau bisa juga ini adalah border dari kamera ya, secara kasaran ini bisa dikatakan ini adalah border dari kamera. Ketika saya ganti ini katakanlah jadi 800 ke 800. Nah, otomatis dia sudah berubah ya. Sudah berubah menjadi bordernya menjadi persegi ya, karena yang saya masukkan adalah 800 kali 800. Kalau saya masukkan 1500, X-nya lalu Y-nya adalah 1200. Nah, ini sudah seperti ini ya. Atau Y-nya ini 800, saya akan mendapatkan view yang white ya. Yang white ini kita sudah mendapatkan
setelan kamera yang menarik ya, yang cocok untuk suatu tampilan atau suatu gambar desain arsitektural. Oke, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Silahkan dicoba. Semoga tutorial ini bermanfaat. Mudah-mudahan semakin banyak yang menggunakan Blender 3D untuk desain arsitektural. Jadi kita bisa saling sharing, kita bisa saling melakukan tukar pikiran terhadap modeling desain arsitektural ini ya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.